Baik, pemirsa di rumah, kita akan mendiskusikan bagaimana hubungan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi, ataupun sebaliknya, ataupun hubungan keduanya. Dan bagaimana seperti yang kita saksikan, belakangan ini terjadi fenomena sosial ekonomi politik yang menyebabkan demo secara besar-besaran di negeri kita atas tuntutan terhadap anggota dewan. Yang pertama, bagaimana hubungan stabilitas politik mempengaruhi stabilitas ekonomi. Seperti yang kita lihat, ketika politik stabil, maka kepercayaan investor akan meningkat, sehingga dia menginvestasikan uangnya kepada negara kita. Tapi ketika dalam negara kita sistem politiknya tidak stabil, kemudian terjadi ricu, korupsi, maka dia enggan untuk masuk ke negara kita. Kemudian yang kedua, kebijakan yang konsisten. Politik yang stabil itu memungkinkan untuk melakukan kebijakan yang berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur dan segala macam. Sedangkan yang ketiga adalah daya saing nasional. Jadi politik yang stabil akan meningkatkan reputasi internasional, sehingga dana investasi internasional akan masuk ke kita. Seperti contoh misalnya, ketika demo ataupun terjadi kericuhan di negara kita, maka nilai rupiah dan IHSG itu sering terjadi gejolak. Dan sebaliknya, ketika negara kita solid, biasanya akan terjadi kestabilan terhadap ekonomi. Bagaimana stabilitas ekonomi mempengaruhi stabilitas politik? Yang pertama, kita masuk ke kesejahteraan rakyat. Jika daya beli bisa dijaga, kemudian lapangan kerja tersedia, kemudian pengangguran bisa ditekan, kemudian harga stabil, maka tentu konflik akan terjaga. Kemudian yang kedua, legitimasi pemerintah semakin menguat karena rakyat percaya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi ketidakpuasan sosial. Jadi faktor-faktor yang tadi seperti inflasi, pengangguran segala macam ini sering itu memicu konflik ataupun memaksa untuk pergantian rezim. Yang ketiga adalah hubungan dua arah. Artinya stabilitas politik saling mempengaruhi terhadap stabilitas ekonomi. Ini ada dua, ada lingkaran positif, ada lingkaran negatif. Lingkaran positif adalah politik yang stabil akan menyebabkan ekonomi bergeliat, kemudian akan menyebabkan politik semakin stabil. Ini yang dimaksud dengan lingkaran positif. Nah, lingkaran negatif adalah ketika politik tidak stabil, maka membuat ekonomi terguncang, maka membuat politik lebih tidak stabil lagi. Ini yang dimaksud dengan lingkaran negatif. Perlu kita ketahui bersama bahwa stabilitas politik dan stabilitas ekonomi itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya saling mempengaruhi. Nah, jangan sampai terjadi stabilitas politik yang tidak stabil, maka akan berdampak kepada stabilitas ekonomi yang tidak stabil. Ketika dua-duanya yang tidak stabil, maka akan terjadi ketidakstabilan. Nah, ini berpotensi terjadi konflik antar suku atau segala macamnya. Nah, yang kita perlu dorong adalah bagaimana lingkaran positif tadi, politik stabil, kemudian ekonomi stabil, maka akan membuat politik lebih stabil lagi. Demikian, semoga mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.